Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Miss. Alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran sosiologi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa di dalam hati bersama-sama. Baca doa dimulai. Miss pengen mengecek kesiapan kalian dulu. Harus siap ya untuk belajar ya. Siap ya? Miss, insyaallah. Oke. Nah, absen di Google Form-nya, nanti linknya di-share sama Miss di grup WA ya. Absensi manualnya seperti biasa ketua kelas yang Dari IPS 1 ada 2 orang, Miss, yang izin. Nah, Miss tidak akan pernah berhenti selalu mengingatkan kalian pentingnya menjalankan protokol kesehatan ya. Patuhi 5M. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi ya. Kira-kira ada yang masih ingat sebelumnya materi apa? Interaksi sosial, Miss. Silakan, ada yang tahu pengertian dari interaksi sosial itu apa? Hubungan timbal baliknya. Timbal balik antar siapa? Antar komunikator dan komunikan. Ya, antar individu dengan individu ya. Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya adalah menggunakan pendekatan saintifik yang terintegrasi dengan yang namanya TPACK. Dan model pembelajarannya adalah discovery learning. Dan karakter yang diharapkan adalah kalian diharapkan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius, berwawasan lingkungan sebagai karakter positif, berbudaya, literasi, berpikir kritis, dan komunikatif dalam masyarakat. Nah, metode pembelajarannya tadi seperti yang sudah disebutkan juga, jadi kalian hari ini akan diskusi kelompok. Sebenarnya Miss udah membagi kelompok kalian ya. Nah, nanti kalian secara kelompok berdiskusi, menganalisa, ada 2 video nanti yang Miss tampilkan. Nanti hasilnya dalam bentuk PowerPoint, nanti kalian presentasikan, nanti juga ada sesi tanya jawab, nanti ada teknik penilaiannya juga. Teknik penilaiannya tidak hanya penilaian kelompok, tapi juga penilaian individu, dan di akhir nanti akan ada penugasan. Pertemuan hari ini adalah membahas tentang syarat terjadinya interaksi sosial. Miss mengharapkan kalian aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana kita sebagai manusia dapat berinteraksi dengan baik agar kita menghasilkan proses interaksi yang baik juga. Ya. Mengamati video yang ada di sini, ya. Silakan kalian amati videonya. Sesudah kalian tadi menonton video, ya, 2 video tadi itu, Miss mengharapkan peserta didik pada setiap kelompok di sini diarahkan untuk menganalisis video dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan kontak yang terjadi pada video 1 dan 2. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan komunikasi yang terjadi pada video 1 dan video 2. Pertanyaannya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan dan jelaskan kontak yang ada pada kedua video tersebut. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu video ini termasuk kontak primer. Selanjutnya pada video kedua terjadi komunikasi secara nonverbal. Kedua, sebutkan dan jelaskan komunikasi yang ada pada kedua video tersebut. Video pertama menggunakan komunikasi verbal. Komunikasi yang terjadi pada video kedua adalah proses komunikasi antara pribadi secara nonverbal. Terima kasih banyak, luar biasa presentasi kalian. Nah, sekarang Miss akan memberikan waktu atau memberikan kesempatan kalian untuk saling bertukar
bertukar pendapat atau misalkan saling bertanya. Kira-kira dari analisis video tadi mungkin ada dari kelompok yang lainnya yang merasa ada pendapat yang lain tentang analisa dari masing-masing kelompok. Silakan. Tentang video yang tadi ditugaskan, teman-teman semua kan udah ngeliat video ya, di video kedua yang antara murid dan guru. Iya, betul. Kebetulan di kelompok 2 itu termasuk ke kontak sosial positif antara guru dan siswa karena belum bertukar senyum. Namun ketika mungkin dalam kehidupan nyata, dalam realnya, dalam mungkin di sekolah SMA NCMBS ini, mungkinkah keadaan seperti itu akan disebut juga sebagai kontak sosial positif? Menurut teman-teman sendiri di sini gimana? Boleh dong minta pendapatnya? Kalau menurut saya, kontak sosialnya ini bisa berubah menjadi positif ataupun negatif. Ini tergantung dari reaksi. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari ini seandainya muridnya tersenyum gitu, kayak tersenyum menggoda seperti itu nih, terus gurunya membalas dengan senyuman lagi, itu masih bisa dinilai positif. Tapi seandainya gurunya membalasnya dengan mungkin marah atau kesel seperti itu, Miss, baru berubah menjadi kontak sosial negatif. Mungkin bisa juga Miss memberikan sedikit pemahaman terhadap kalian bahwasannya video kedua itu memang betul kalau kita lihat dari jenis kontak berdasarkan sifatnya itu tentunya masuk ke kontak sosial positif. Jadi kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang nilai dan norma, apalagi khususnya di SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School yang penanaman moral dan agamanya sangat kuat, tentunya sikap tersebut itu sikap yang tidak boleh sama sekali ditiru. Ya. Karena ya walaupun kita pernah belajar tentang ciri-ciri sosiologi di mana ada non etis karena kita tidak melihat baik buruknya suatu fakta, betul sekali. Tapi kita juga sebagai manusia tentunya harus paham bahwa ada nilai dan norma yang perlu kita ikutin sesuai dengan yang berlaku di lingkungan masyarakat kita. Ya, oke. Silakan perwakilan dari salah satu anak menyimpulkan hasil dari diskusi kita hari ini. Ya, silakan. Mau siapa aja boleh, silakan. Saya mau, Miss. Boleh, Robin. Terima kasih. Silakan, Robin. Sebelumnya terima kasih, Miss, yang sudah memberikan pengajaran. Kalau pada pelajaran sebelumnya kan kita membahas tentang interaksi sosial, sudah dijelaskan juga pengertian dan ciri-ciri dari interaksi sosial itu sendiri. Lalu selanjutnya pada hari ini kita belajar tentang syarat terjadinya interaksi sosial. Dalam semua kelompok juga sudah dijelaskan syarat terjadi interaksi sosial itu ada dua, yaitu terjadinya kontak dan komunikasi. Kontak ini kan berupa aksi yang ditanggapi melalui reaksi seseorang, baik itu melalui terjadi secara fisik maupun non-fisik. Lalu juga ada komunikasi kan. Nah, dari sini juga komunikasi dan kontak juga tadi sudah dijelaskan dalam kelompok saya khususnya, terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Contohnya pada kontak terbagi menjadi kontak negatif, kontak positif dan kontak negatif. Kalau kontak positif itu mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak negatif mengarah pada pertentangan atau perpecahan. Lalu pada kelompok saya juga dijelaskan, pada kelompok-kelompok lain juga dijelaskan ada kontak primer dan kontak sekunder, yaitu kalau jika kontak primer itu bertatap muka secara langsung, sedang berbeda dengan kontak sekunder. Kontak sekunder ini secara langsung, namun bisa melalui media ataupun perantara. Lalu ada juga komunikasi. Tadi juga komunikasi sudah dibahas di semua kelompok. Ada komunikasi secara verbal yang meliputi kata-kata, namun ada juga komunikasi secara non-verbal yang tidak meliputi kata-kata, namun hanya menggunakan gestur atau pergerakan tubuh seperti itu. Lalu juga semua kelompok saya rasa sependapat bahwa pada video pertama tadi mengandung kontak primer dan komunikasi secara verbal, sedangkan pada video kedua terdapat kontak primer dan komunikasi non-verbal. Mungkin sekian dari saya, Miss. Penilaian untuk kelompok yang menurut Mister aktif dan juga sangat
memberikan analisa yang luar biasa ada di kelompok 2. Oke, selamat untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 luar biasa sekali. Sebagai penguatan untuk kalian semua di sini, Miss akan sedikit menjelaskan tentang cara terjadinya interaksi sosial. Ya, itu ada 2. Ada kontak sosial dan ada komunikasi. Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk dari kontak sosial. Betul sekali bahwa kontak itu ada berdasarkan sifatnya dan berdasarkan prosesnya. Kontak positif itu berarti kontak yang mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan negatif berkebalikannya. Kalau berdasarkan prosesnya, ada kontak primer dan ada kontak sekunder. Kalau kontak primer itu tatap langsung. Nah, kalau seperti kita di sini, ini berarti kontak sekunder. Komunikasi. Seperti tadi penjelasannya bahwa komunikasi adalah proses penyampaian. Nah, proses penyampaian pesan ini yang dikirim oleh yang namanya komunikator, ya, diterima oleh si penerima pesan yang kita sebut sebagai komunikan. Nanti ada responnya, seperti apa umpan baliknya. Oke, nah sekarang ada bentuk komunikasi. Ada komunikasi menurut arahnya, menurut sifatnya, menurut sasarannya. Paham untuk komunikasi? Amin, insya Allah. Oke, terima kasih. Nah, noted ya, suatu kontak dapat terjadi tanpa adanya komunikasi. Nah, suatu komunikasi terjadi selalu diawali dengan adanya kontak sosial. Ya, oke. Tadi udah Miss jelasin. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian untuk materi syarat terjadinya interaksi sosial, Miss memberikan evaluasi pembelajaran dalam bentuk Google Form. Miss pengen kalian salah satu dari kalian menyampaikan pengalaman belajar hari ini. Puan, silakan Puan. Pengalaman hari ini, silakan. Kalau dari saya pribadi, interaktif. Terus saya juga senang karena dikasih waktu buat diskusi, buat presentasi juga, tanya jawab sama teman-teman. Gitu, Miss. Oke. Kira gitu, saya pengen jawab ini lebih interaktif dan lebih seru. Oke. Untuk hari ini menyenangkan sih, Miss, karena kita diberi kesempatan juga untuk berdiskusi terlebih dahulu kan sebelum dapat materi. Oke, terima kasih Jadi banyak. lebih banyak menggali lagi gitu sih, Miss. Ya, silakan ada yang lain yang bisa memberikan pengalaman kalian belajar hari ini. Menurut Kansa, sama sih kayak Erbin, seru. Terus kita juga lebih banyak menuang pikiran kita di PPT tadi. Terus pas tadi bagian Kansa menanyakan pertanyaan tentang kontak sosial positif itu. Terus teman-teman juga hari ini aktif. Terus jadi Miss Dewi juga mungkin merasa enak diskusi dengan kita. Gitu. Terus Ya, betul sekali. Miss sangat senang, sangat bangga, ya proud of you lah. Pokoknya saya bangga sekali dengan kalian yang luar biasa, exciting banget. Mungkin yang membuat kita hari ini, ya wajarlah ada kendala-kendala teknis ya, mulai dari sinyal, tekniknya kita proses pembelajaran, ya kita sama-sama harus memaklumi, ya. Mudah-mudahan ke depannya proses KBM menggunakan daring ini akan berjalan lancar terus. Oke. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, ya. Alhamdulillah ya untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja. Silakan bisa ditutup oleh ketua kelas. Oke. Setelah kita mempelajari pelajaran sosiologi hari ini, Ya. alangkah lebih baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin.